Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 25 Februari 2023 sesudah Rabu Abu. Bacaan dibawakan oleh Teresia Suminto, Mazmur dilantunkan oleh Lucia Andri, dan renungan ditulis oleh Bernadette Esther. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber kehidupan, kami bersyukur atas satu lagi hari baru yang Kau anugerahkan kepada kami. Sekali lagi Kau beri kami kesempatan untuk membuat hidup kami menjadi berkat bagi sesama dan seluruh alam ciptaan-Mu. Bimbinglah kami agar kami mampu melaksanakan kehendak-Mu, melayani-Mu dalam diri sesama yang kami jumpai. Terlebih mereka yang sangat membutuhkan pertolongan dengan ketulusan hati. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya bab 58 ayat 9b sampai 14. Inilah firman Allah. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu sendiri atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan.
Sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamulah ya Tuhan ku angkat jiwaku. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Sebab ya Tuhan, Engkau sungguh baik dan suka mengampuni. Kasih setia-Mu berlimpah bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku, ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku tidak berkenan akan kematian orang fasik, melainkan akan pertobatannya supaya ia hidup. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 5 ayat 27 sampai 32. Sekali peristiwa, Yesus melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti dia. Lalu Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya. Sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Ia datang untuk kita, orang berdosa. Renungan dibawakan oleh Bernadette Esther. Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pernahkah sekali saja dalam hidup Anda disingkirkan oleh kawan-kawan, sanak saudara, tetangga, atau bahkan oleh orang-orang di lingkungan, wilayah, atau gereja Anda? Mereka menyingkirkan Anda karena merasa diri tidak pantas bergaul atau mengenal Anda karena Anda pernah melakukan kesalahan yang memalukan. Atau bahkan karena
Anda dianggap sok baik dengan berkata dan bersikap sesuai dengan ajaran Katolik. Bisa juga Anda disingkirkan karena status ekonomi yang dianggap kelas bawah. Atau dipandang tampilan Anda secara fisik tidak ideal dan tidak enak dilihat. Bisa juga karena Anda melakukan pekerjaan yang dianggap rendah dan hina. Padahal, tidak ada seorang pun manusia yang sempurna. Semua ada cacat celanya. Bila penyingkiran itu dialami, bisa jadi akan mengakibatkan diri terpuruk dan merasa bahwa diri ini tidak ada harganya. Diri ini tidak berguna. Dan ketika seseorang datang mau berteman dan menemani tanpa memperdulikan semua alasan yang membuat orang lain menyingkir, maka hidup menjadi lebih menggembirakan dan timbul semangat baru. Nah, itulah yang dialami dan dirasakan Lewi, si pemungut cukai yang kisahnya kita dengar dalam Injil Lukas tadi. Pemungut cukai dianggap orang yang sangat berdosa dan dibenci karena dianggap tega memeras sesama bangsanya demi keuntungan pribadi dan bekerja bagi penjajah. Lewi merasakan sukacita yang memenuhi hatinya ketika Yesus memanggilnya. Ia segera meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Rasa sukacitanya diwujudkan dengan membuat perjamuan besar. Reaksi negatif muncul ketika Yesus dan para murid hadir di situ. Orang Farisi dan ahli Taurat mempertanyakan, mengapa mereka mau makan bersama dengan kaum pendosa? Itu adalah tindakan yang najis, memalukan, dan menjijikkan. Kisah Lewi yang dalam kitab suci diberi judul Lewi pemungut cukai mengikuti Yesus menunjukkan sebuah kontras. Lewi yang dianggap berdosa disapa dan diajak untuk mengikuti Tuhan sehingga mengenal dan merasakan kasih dan pengampunannya. Sedangkan ahli Taurat dan orang Farisi yang hidup untuk menaati perintah Allah justru tidak mengenalnya. Yesus yang adalah jalan kebenaran dan hidup memberikan penegasan melalui kata-katanya dalam Injil hari ini. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Kita semua adalah orang berdosa. Dan Yesus mendekati kita untuk menunjukkan betapa kita adalah manusia yang berharga di matanya. Ia tidak membuang kita, tidak mengabaikan kita, melainkan berbelas kasih dan mengajak kita kembali kepada Bapa yang merindukan kita. Mari membuka hati pada kehadiran Yesus yang menyapa, memanggil, dan menjumpai kita. Biarkanlah Ia menyentuh, menjamah, dan menyembuhkan luka-luka dosa kita. Dosa kita mungkin semerah kirmisi, tetapi kasih dan pengampunannya akan mengubahnya menjadi seputih salju. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam sabda-Mu yang kami dengar pada hari ini, Engkau telah menegaskan bahwa Engkau datang untuk kami orang berdosa.
hatimu yang kudus penuh oleh belas kasih dan pengampunan, terbuka lebar, merengkuh kami semua yang hina, rapuh, dan papa. Engkau tidak melihat kesalahan dan kedosaan kami, melainkan kemauan kami untuk bertobat dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik berkat rahmat dan sabdamu. Pada masa Prapaskah ini, kami ingin menyilih semua kesalahan yang telah kami lakukan dengan pertobatan, pantang, puasa, doa, dan derma. Bimbinglah kami, dan kami menyerahkan diri kami kepadamu. Demi Yesus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.